Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Throne the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil keluar dari alam 33. Saat ini Xiaoyan berada dengan Bing Yutu dan yang lainnya. Saat Xiaoyan mengetahui bahwa fakta klon dewa asli telah melakukan sesuatu hal yang brutal, dia pun langsung mendekati klon dewa asli. Melihat Xiaoyan mendekati klon dewa asli, Wuzan pun lalu berkata, "Hati-hati, es batu itu tidaklah cukup keras," ucap dari Wuzan. Saat Xiaoyan mendekat, dia bisa merasakan dan melihat mata klon dewa asli sedang menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah, seolah-olah dia akan menghancurkan kepala Xiaoyan saat ini. Buar! Tepat ketika Xiaoyan mendekat, es batu itu benar-benar hancur. Lalu klon dewa asli bergegas keluar darinya. Dalam sekejap dia mengulurkan telapak tangannya dan bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Hati Wuzan tiba-tiba menegang. Dia telah mengalami perasaan ini beberapa kali. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah menembus ke fighting tingkat bintang 8 tahap akhir, klon dewa asli dapat membunuh Xiaoyan hanya dengan satu pukulan saja. Ada 3 tanda bintang berkedip di antara alis klon dewa asli saat ini. Jadi kekuatan klon dewa asli saat ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia memiliki fluktuasi untuk menghadapi langkah ketiga atau keempat dari seseorang kaisar immortality. Namun meskipun kekuatan klon dewa asli telah meningkat, saat ini Xiaoyan masih belum menguasai teknik bertarung paling efektif untuk menghadapi klon dewa asli. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Xiaoyan saat ini. Dalam sekejap, dia menjauh dari klon dewa asli. Dan klon dewa asli juga mengejarnya dengan kecepatan penuh, lalu melepaskan tinjunya ke arah Xiaoyan. Namun tinju itu akhirnya hanya menghantam kehampaan saja, karena Xiaoyan sudah menggunakan sayap Valkyrie hitamnya. "Jadi sepertinya kamu ingin membunuhku kali ini," ucap dari Xiaoyan. Klon dewa asli lalu menatap ke arah Xiaoyan. Matanya penuh dengan rasa permusuhan. Dia sepertinya tidak punya pikiran yang jernih saat ini. Dia hanya memiliki naruni untuk bertarung saja. Dia tahu bahwa Xiaoyan adalah ancaman yang mutlak baginya. Bahkan jika Xiaoyan berbicara kepada klon dewa asli sepertinya tidak bisa berbicara atau mengerti ucapan manusia saat ini. Dia hanya tahu bagaimana cara melambaikan tinjunya dan menyerang Xiaoyan saja. Tinju klon dewa asli ini tercermin dari mata Xiaoyan, dan tinju itu terpantul di matanya semakin membesar. Buar! Namun tinju ini berhenti tepat di hadapan muka Xiaoyan. Karena pada saat yang sama Xiaoyan berhasil mengendalikan klon dewa asli lagi. Dan kehendak yang terakhir di dalam tubuh klon dewa asli ini pun langsung sirna oleh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah mendapatkan kembali kendali atas klon dewa asli. Dan saat ini dia merasa ada kekuatan fisik yang lebih kuat dari klon dewa asli. Tidak heran situasi ini tiba-tiba terjadi. Ternyata kekuatan fisiknya benar-benar menjadi sangatlah menakutkan, ucap dari Xiaoyan. Dengan cara inilah klon dewa asli akan menjadi kekuatan tempur terkuat Xiaoyan sejauh ini. Jika klon dewa asli menjadi lebih kuat lagi, maka klon dewa asli kemungkinan besar akan mencoba untuk melepaskan diri atau melepaskan kendali dari Xiaoyan lagi. Oleh karena itu, Xiaoyan pun tidak berani ceroboh, dan dia segera menyegel klon dewa asli ke dalam 9 peti mati di Menara Jinsen. Adapun soal klon bocah gemuk, tidak mungkin akan ada reaksi seperti ini, karena jarak kekuatannya dengan Xiaoyan tidak terlalu jauh seperti klon dewa asli. Jadi Xiaoyan hanya menyimpan klon bocah gemuk itu di dalam cincin penyimpanannya saja. "Baiklah, ayo kita pergi sekarang," ucap dari Xiaoyan.
Tunggu dulu, sepertinya kamu melupakan sesuatu hal. Lalu apa jawabanmu? Tanya dari Jiuyin. Sebelumnya, Xiaoyan telah berjanji untuk memberikan jawabannya ketika Xiaoyan mencapai Fighting God bintang 8 di dalam sana. Jiuyin tentu saja masih mengingatnya. Dan dia telah menunggunya di sini. Dia juga menunggu jawaban Xiaoyan itu. Jelas, Xiaoyan sangat ingin pergi dari sini. Senior Jiuyin, mengapa Anda ingin kembali ke dunia Senki? Sejauh yang aku tahu, dunia Senki akan diserang. Aku khawatir dunia Senki akan menjadi medan perang ketika itu. Jiuyin pun lalu menatap ke arah Xiaoyan. Medan perang. Faktanya, selama kamu hidup cukup lama, kamu akan menemukan bahwa kematian memang seperti perang. Meskipun aku tidak dilahirkan di dunia Senki, semua kenangan hidupku dipenuhi oleh dunia Senki. Bagiku dunia Senki adalah tujuanku, ucap dari Jiuyin. Melihat ini, Xiaoyan merasa bahwa Jiuyin ini ingin kembali. Sama seperti perasaan Xiaoyan terhadap benua Douki dan juga benua Dodi. Xiaoyan langsung menatap Jiuyin. Dari kata-katanya, Xiaoyan dapat merasakan secara alami kasih sayang yang mungkin tidak terbayangkan. Jika kamu telah mengikuti Junsang, kamu pasti tahu tentang menara Jinsen dan juga Lingsu, bukan? Lingsu? Kamu bisa membuka ruangan Lingsu? Tanya dari Jiuyin. Jika kamu bisa masuk ke ruangan Lingsu, aku dapat membawamu kembali ke dunia Senki, jawab dari Xiaoyan. Tampaknya sikap Jiuyin terhadap Xiaoyan ini berubah setelah dia mengetahui bahwa Xiaoyan mampu membuka ruangan Lingsu. Saat inilah ia mulai menerima kenyataan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Junsang. Aku telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki ruangan Lingsu itu atau tidak. Baiklah, kalau begitu Anda bisa mencobanya. Tetapi jika gagal, resikonya mungkin akan sangat besar. Memang apa resikonya? Tanya dari Jiuyin. Jika gagal, Anda akan benar-benar musnah tidak tersisa, jawab dari Xiaoyan. Itu memang beresiko besar, tetapi aku tidak takut mati sekarang. Aku hanya punya beberapa keinginan kecil yang belum terpenuhi. Jadi, aku harus kembali ke dunia Senki. Bolehkah aku untuk melanjutkan pertanyaan lainnya? Apakah ada binatang lain atau orang lain yang kamu bawa di dalam ruangan Lingsu itu? Tanya dari Jiuyin. Ya, tetapi itu juga adalah binatang iblis yang aku temui di alam 33 hari ini. Dengan kata lain, selain binatang iblis itu, apakah tidak ada makhluk lain di dalam ruangan Lingsu itu? Tanya dari Jiuyin lagi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Anda tidak harus memutuskan dengan tergesa-gesa, karena aku akan tinggal di dunia Xuanyin ini untuk beberapa waktu. Jadi, Anda masih memiliki waktu untuk membuat keputusan. Namun, seperti kesepakatan kita sebelumnya, aku bisa membawamu kembali ke dunia Senki, tetapi di dunia Xuanyin ini, aku harap Anda bisa membantuku, ucap dari saya. Aku bisa menepati janjiku itu. Tetapi, kamu harus menemukan cara untuk agar aku bisa memasuki ruangan Lingsu, ucap dari Jiuyin. Senior Jiuyin, apakah kamu ingin mempermalukanku sekarang? Tanya dari saya. Tidak, aku hanya ingin tahu apakah binatang iblis yang ada di ruangan Lingsu ini bisa membantumu untuk mencari informasi bagaimana caranya dia bisa memasuki ruangan Lingsu itu sendiri. Tanya dari Jiuyin. Aku juga ingin meminta saran kepadanya, karena bagaimanapun dia adalah seseorang senior. Adapun mengapa dia bisa masuk ke ruangan Lingsu itu, aku sama sekali tidak tahu. Aku juga masih tidak yakin akan hal itu. Apakah Anda ingin aku bertanya kepadanya sekarang? Tanya dari saya. Xiaoyan pun tidak berdaya saat ini. Namun bagaimanapun juga, Jiuyin ini berhak mendapatkan jawaban yang pasti. Xiaoyan pun langsung menutup matanya dan memasuki menara Jinsen tanpa ragu-ragu. Dia langsung pergi ke ruangan Lingsu di lantai ke-12. Binatang iblis itu sedang mencari tempat yang datar.
Dari kejauhan, binatang iblis itu terlihat seperti gunung. "Senior Suan Gun, aku kesini ingin meminta bantuan Anda," ucap dari saya. "Ada apa?" "Katakan saja," jawab dari binatang iblis itu. "Aku punya teman yang ingin melangkah atau memasuki ruangan Lingsu. Aku berharap bahwa senior bisa memberinya beberapa petunjuk saja." "Maafkan aku sama sekali tidak bisa membantunya. Aku masih memiliki pertanyaan lain. Apakah Anda sudah hidup begitu lama?" tanya dari saya. "Aku sama sekali tidak ingat itu. Ya mungkin ada sekitar 1 juta tahun," jawab dari binatang iblis itu. "Apakah artinya menara Lingsu itu sendiri adalah soal pemahaman diri sendiri atau berapa lama makhluk yang sudah hidup di luaran sana? Menurut penilaianku, apakah semakin tua dan semakin lama dia telah hidup di alam dunia, maka dia kemungkinan besar akan bisa memasuki menara Lingsu?" tanya dari saya. "Lupakan saja. Kamu bisa membawaku bersamanya, tetapi kalau menara Lingsu atau ruangan Lingsu, kamu hanya bisa merasakannya saja. Katakan kepada binatang iblis itu, jika dia ingin memasuki ruangan ini, dia harus bersiap-siap. Apakah dia berasal dari alam kuno atau bukan?" "Baiklah, terima kasih senior atas saran Anda," ucap dari saya. "Tidak masalah. Kamu hanya harus memastikannya saja apakah dia berasal dari alam kuno atau bukan, dan telah berapa lama dia hidup." Saya langsung menggunakan botol batu giok untuk mengumpulkan esensi darah binatang iblis, lalu mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya kembali ke alam nyata. Saya pun akhirnya keluar dari menara itu sambil membawa sedikit esensi darah dari binatang iblis Suan Gur. Mata Xiayan pun perlahan terbuka dan ada sebuah botol batu giok yang muncul di tangannya. Ketika mereka melihat botol batu giok di tangan Xiayan, mata Jiuying dan juga Bing Yutu pun langsung menjadi cemerlang, seolah-olah mereka tertarik dengan apa yang dibawa oleh Xiayan. Tampaknya mereka semua bisa merasakan ada darah binatang iblis yang terkandung di dalam botol batu giok itu. Jiuying dan juga Bing Yutu, keduanya adalah nenek moyang dari para binatang buas yang ada di tempat ini. Tetapi jika dibandingkan dengan Suar Gun, tentu saja levelnya sudah sangat jauh berbeda. Setetes darah esensi dari binatang iblis ini memancarkan aura zaman kuno. Tetesan esensi darah ini sudah cukup untuk membuat Jiuying dan juga Bing Yutu melonjak ke level yang lebih tinggi lagi. Lagi pula, setelah mencapai level tertentu, terobosan akan menjadi sangat sulit. Ini juga berlaku untuk para binatang buas. "Apa itu?" tanya dari Bing Yutu. Semuanya pun membungkuk dan menunjukkan kegembiraan. Dan keinginan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. "Aku akan meminta bantuan kepadamu. Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan setetes darah ini," ucap dari saya. "Beri aku darah itu. Aku akan melindungimu," jawab dari Bing Yutu. "Apa yang coba kamu lakukan sekarang? Setetes darah esensi ini sangatlah penting bagiku," jawab dari Jiuying. "Jiuying, kamu sudah hidup begitu lama, jadi kamu tidak memerlukan setetes darah esensi itu," jawab dari Bing Yutu. Tampaknya mereka berencana untuk memperebutkan 1 tetes esensi darah itu. Kemudian Xiayan pun langsung melemparkan esensi darah binatang iblis itu ke arah Jiuying. Jiuying pun langsung bergerak dan kepala ular pitonnya segera menukik untuk menelan setetes darah esensi di dalam botol batu giok itu. Melihat itu, Bing Yutu tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih dan menatap ke arah Xiayan dengan marah. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah melindungi klon dewa asli sebelumnya. Namun, aku telah berjanji kepada Jiuying sebelumnya. Jadi, 1 tetes darah esensi ini adalah miliknya," jawab dari saya. "Lalu, apakah aku akan diberikan hadiah yang lainnya?" Padahal aku sangat mengharapkan tetesan darah itu." Baiklah.
Xiaoyan pun memberikan satu tetes esensi darah binatang yang lainnya yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan saat ini. Dan pada saat ini, mata Xiaoyan beralih ke arah Wuzan. Meskipun Wuzan dipaksa untuk mengikutinya, dia tidak pernah memiliki niat buruk kepadanya selama ini. Dan itu membuat kesan Xiaoyan sangatlah baik tentang Wuzan. Sementara ini, Xiaoyan lalu mengeluarkan darah esensi binatang buas yang lainnya kepada Bing Yutu. Ini, aku berikan ini untukmu. Oh ya, untukmu Wuzan, aku sangat berterima kasih. Aku akan mengembalikan semua kekuatan bintang yang telah aku ambil di pulaumu, ucap dari Xiaoyan kepada Wuzan. Mendengar itu, Wuzan pun memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Untuk Xiaoyan sendiri, kekuatan bintang itu bisa sangat mudah diperoleh olehnya. Tetapi untuk Wuzan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu atas nama semua orang yang berada di Pulau Superstar Dewa, ucap dari Wuzan. Saat melihat Jiu Ying dan juga Bing Yutu, sepertinya masih butuh beberapa waktu untuk mereka bisa mencerna darah esensi itu. Xiaoyan juga duduk bersila di udara saat ini sambil menunggu Jiu Ying dan juga Bing Yutu. Setelah waktu berlalu, Xiaoyan merasakan aura yang aneh. Dia lalu mengangkat alisnya dan membuka matanya lagi. Dia lalu melihat ke arah aura itu. Ternyata aura ini datang dari Jiu Ying. Xiaoyan pun sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiu Ying benar-benar mengandalkan esensi darah yang diberikan oleh binatang iblis itu untuk berhasil masuk ke domain reruntuhan kuno. Atau dia memiliki darah esensi dari binatang kuno saat itu. Tentu saja, sebenarnya mungkin Jiu Ying sudah setengah langkah menuju ke domain itu. Dan untuk melangkah ke domain reruntuhan kuno, Jiu Ying memerlukan panduan atau sedikit darah esensi dari binatang kuno itu sendiri. Dan dengan esensi darah sejati dari binatang iblis, Jiu Ying telah mendapatkan panduan terbaiknya. Bing Yutu ada di sampingnya, dan aura mereka tampaknya menjadi sedikit lebih kuat lagi. Keduanya langsung berbalik bersama-sama dan menatap ke arah Xiaoyan. Dan gerakan mereka hampir sama. Kemudian keduanya tiba-tiba saling memandang. Sepertinya aku berhasil. Hahaha, ucap dari Jiu Ying. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti apa itu domain reruntuhan kuno, dia masih bisa merasakan bahwa Jiu Ying saat ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Sosok Xiaoyan pun perlahan mendekati Jiu Ying, dan dia mengulurkan telapak tangannya. Tenanglah, tarik napasmu dalam-dalam. Pasti kamu akan merasakan sedikit pusing, dan itu sangatlah wajar, ucap dari Xiaoyan. Pada saat berikutnya, Bing Yutu yang melihat sosok besar Jiu Ying menghilang begitu saja, Bing Yutu pun terkejut. Dia melihat ke arah kiri dan kanan, tetapi dia tidak menemukan sosok Jiu Ying kali ini. Lalu Xiaoyan pun mengarahkan telapak tangannya ke arah Bing Yutu dan bergumam lagi. Tenanglah, tarik napasmu dalam-dalam, ucap dari Xiaoyan. Namun Bing Yutu segera berlari kencang, dan dia langsung bersembunyi di belakang Wuzan. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh ketakutan. Hei, kamu apakan Jiu Ying? Kenapa dia bisa tiba-tiba menghilang? Apakah kamu juga ingin melenyapkanku sekarang? Tanya dari Bing Yutu. Dia jelas tidak tahu bagaimana caranya Jiu Ying bisa tiba-tiba menghilang seperti itu. Jadi dia berpikir bahwa Xiaoyan pasti sudah menggunakan beberapa cara untuk melenyapkannya. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan melihat penampilan Bing Yutu yang ketakutan. Meskipun Bing Yutu sudah sangat membencinya, Xiaoyan tetap tidak bisa berhenti untuk menggodanya. Haha, baiklah, karena kamu sudah melindungi klon dewa asliku, maka aku akan mengampunimu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Bing Yutu pun semakin tahu bahwa Jiu Ying memang dibunuh oleh Xiaoyan. Hei, di manakah Jiu Ying sekarang? Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Apa yang kamu lakukan kepadanya? Tanya dari Bing Yutu. Melihat ekspresi Bing Yutu, Xiaoyan pun semakin yakin bahwa dia benar-benar mempercayainya. Dan Xiaoyan pun akhirnya semakin menggoda Bing Yutu. Kamu benar-benar kejam, ucap dari Bing Yutu. Tentu saja, dari awal aku memang menyembunyikan kekuatanku. Kamu saja yang tidak mengetahuinya, ucap dari saya.
Xiayan begitu senang saat melihat Bing Yutu ketakutan, dan kemudian senyuman puas pun muncul di wajah Xiayan. Setidaknya, Bing Yutu akan sedikit tenang pada perjalanan selanjutnya atau mengikuti perintah Xiayan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kita juga harus pergi dari sini, ucap dari Xiayan. Zhu Ying tentu saja tidak dilenyapkan oleh Xiayan, tetapi saat ini dia berhasil memasuki ruangan Lingsu di Menara Zinsen lantai ke-12. Setelah memastikan bahwa Zhu Ying aman di sana, Xiayan pun tidak berniat untuk tetap tinggal lebih lama lagi di tempat ini. Oh ya, Xiayan sebelumnya memang tiba-tiba keluar dari alam 33 hari itu. Itu tidak ada di skrip. Memang di novelnya nggak diceritain proses keluarnya. Lalu domain reruntuhan adalah sesuatu syarat agar binatang itu bisa memasuki ruangan Lingsu di Menara Zinsen. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.